Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Kembali kita melanjutkan materi untuk chapter 9. Kita akan membahas terkait virtualisasi dan cloud computing. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal ya. Tentunya hal ini sangat menarik ya untuk kita bahas di masa sekarang ini. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa section dan objeknya apa aja. Nanti kita akan bahas terkait virtualisasi, kemudian nanti cloud computing. Dua hal itulah nanti yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita sampai ke virtualisasi. Nah, nanti Anda bisa menikmati sebuah video ya yang ada di netakan.com untuk memahami ya bagaimana Anda harus memahami terkait cloud ya dari why do you need the cloud, kenapa Anda membutuhkan cloud, kemudian what is the cloud used for, nanti apakah gunanya kita memakai cloud, kemudian adalah terkait data storage and sharing ya ini. Nah, nanti data yang Anda simpan dan Anda sharing seperti apa, kemudian terkait juga dengan service cloud, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan keuntungan kita menggunakan cloud seperti apa. Nah, bagaimana sih terkait cloud computing ya dan virtualisasi? Nah, kita akan membahas di sini yang pertama ini ya. Ini kita lihat virtualization enable a single computer. Jadi virtualisasi itu adalah sebenarnya adalah sebuah komputer tunggal ya. Kemudian nanti di sini apa? To host multiple independent virtual computer. Jadi nanti ada hostnya ya, banyak host, dan dia itu bersifat independen ya terhadap komputernya sendiri-sendiri ya. Maka ini disebut dengan virtual machine ya. Jadi itu seperti adalah virtual machine. Nah, kemudian virtual machine ini apa? Dia akan share the host computer hardware. Jadi nanti di dalam virtualisasi tersebut kita bisa banyak install OS, kemudian kita akan atur masing-masing ya, memorinya, prosesornya. Nah, kita akan bisa memberikan kapasitas sesuai dengan OS yang ada. Maka di sini virtualization software spirit ya, nanti adalah di sini ada pemisahan ya. Jadi virtualization software yang dipisah dengan fisik hardware-nya ya, dari virtual machine instannya tersebut. Nah, kemudian nanti di sini adalah ini an image of VM can be saved as save file. Nanti image-nya ini bisa kita simpan and then restart. Nanti bisa juga kita restart ketika kita membutuhkan. Jadi kita akan diberikan kemudahan ya. Kalau dulu itu kan susah ya, setiap server banyak setiap server banyak pirantinya, tapi sekarang lebih simpel gitu ya, gitu. Kemudian cloud computing nanti di sini adalah ada pemisahannya aplikasinya dari hardware. Kemudian nanti di sini ada service provider. Nah, nanti kalau Anda tidak mau ribet, nanti di sini sudah banyak juga terkait sewa ya. Nah, Amazon Web Service. Nanti ini ada, dan juga nanti ada juga diberikan fasilitas ya untuk
melakukan konfigurasi sendiri, ya gitu. Jadi di sini bahwa virtualization is foundation with spot cloud computing. Nah, ini sebenarnya dasar daripada cloud computing itu adalah adanya virtualisasi ini. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan melihat di sini model tradisional ya, bagaimana server tersebut dideploy gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada beberapa ya tradisional organized servers, application and service using powerful dedicated server. Nah, dulu itu semuanya sendiri-sendiri gitu ya. Mau ini ada hardware-nya sendiri ya untuk web server, mail server, SQL server, file server. Nah, ini kan boros. Ya, boros energi, boros tempat gitu ya. Nah, maka di sini Anda bisa bayangkan ya, nanti ada RAM sendiri, power sendiri ya, dan storage-nya pun sendiri-sendiri. Nah, maka di sini nanti kalau kita pakai tradisional, maka di sini banyak ketidakuntungannya ya, terkait resource-nya, terus nanti kalau ada kesalahan juga repot gitu ya, juga ada hal lain ya nanti untuk maintenance ada server sprawl gitu ya, maka kita akan susah ya untuk melakukan beberapa hal sehingga efektivitas ya dan macam-macam ya, biaya itu nanti juga akan susah ya, apalagi kalau salah satunya ini adalah servernya terkapar ya, artinya ada sprawl di sini ya, server sprawl yang mungkin karena kena powernya mati ya, mungkin konslet itu susah banget itu. Inilah yang lama ya seperti ini, dan ini ya sudah mulai ditinggalkan. Oke. Maka di sini ada server virtualisasi. Nah, kalau kita pakai server virtualisasi, nah ini lebih enak ya, karena nanti di sini ada beberapa keuntungan ya. Nah, itu. Jadi keuntungannya itu Anda bisa lihat ini ya. Jadi nanti ada idle resource ya. Jadi resource-nya itu mengurangi apa ini? Nah, resource yang cuma satu itu hanya diam itu nanti bisa mengurangi ya number of service server record. Jadi servernya banyak itu nanti ya cuma satu aja physicalnya. Nah, kemudian nanti di sini ada program. Nah, nanti kalau di Microsoft dan hypervisor itu. Nanti ini digunakan untuk manage ya komputer resource dan variasi virtual mesinnya. Nanti di sini juga menyediakan virtual machine resource access ya untuk hardware-nya ya. Nanti di sini ada physical machine ya, physical mesinnya seperti CPU, memori, disk control dan network interface card ya, nanti ada sendiri-sendiri ya. Sudah otomatis ya, walaupun nanti sifatnya virtual ada sendiri-sendiri. Maka nanti di sini each virtual machine run complete and spirit operating system. Nah, nanti kita bisa banyak install. Ya, itu nanti silakan dinikmati ya itu. Tapi syaratnya harus memori besar ya, prosesornya juga tinggi yaitu luar biasa ya. Nanti di sini ada bisa install Windows untuk DHCP server, Windows untuk AD server ya, untuk automatic domain ya. Kemudian untuk radius server ada NMS server. Nah, ini istilah-istilah ya, nanti Anda harus pelajari ya, karena sekarang ini banyak sekali teknologi untuk keperluan ya tertentu ya, misalnya untuk DHCP, AD server, radius server, NMS server, dan nanti ya, dengan OS tertentu ya yang memiliki fitur yang lebih baik. Karena di sini ada hardware, ada hypervisor. Nah, kemudian kita akan bicara terkait keuntungan. Ya, keuntungan dari server virtualisasi ada beberapa ya. Pertama adalah better use resource ya, nanti resource-nya akan baik sekali. Nah, kemudian less space requirement. Nah, space-nya ya juga lebih sedikit dibutuhkan, less energy consumer ya, cuma ada satu power supply karena di server tersebut. Reduce cost biayanya, kemudian juga faster server
partitioning. Ya, nanti di sini akan otomatis Anda bisa mendapatkan sebuah penyedia ya, ini penyedia server yang lebih cepat gitu ya. Nanti ada maksimum server uptime ya, nanti juga servernya lebih optimalkan ya. Untuk apa? Untuk melakukan ini waktunya ya, waktunya juga cepat ya, Anda nggak usah install itu. Nanti juga improve disaster recovery ya, nanti juga ada peningkatan ya, misalnya nanti untuk ada sesuatu yang mendadak ya, misalnya ada bencana dan sebagainya, juga Anda cepat ya untuk membangun kembali karena image-nya bisa disimpan gitu ya. Kemudian juga mensupport nih ya, sistem yang legal ini ya, mendukung sistem yang secara legal. Oke, kemudian kita akan lihat di sini bagaimana terkait ini virtualisasi nanti di sisi apa? Client side ya, nanti kalau di tadi kan ada sekarang ini client side virtualisasi. Nah, nanti di sini kita bisa lihat client side virtualisasi enable user to run virtual machine on their local computer. Nah, itu. Kemudian it's allow user to test new operating system software to run all the software. Jadi nanti di sini bisa lihat kalau kita ini ada basic mesin ya, ini ada host, ya, ini ada virtualisasi. Nanti Anda bisa pakai banyak ya, ada Hyper-V, virtual PC, virtual box ya, dan macam-macamnya nanti banyak ya. Anda nggak usah pengagum salah satu, tapi Anda harus menikmati apa yang diperintahkan. Nanti kalau bekerja pakai apa, oke. Intinya ya antara ada Proxmox dan sebagainya ya, antara satu dan lain memiliki beberapa kelebihan ya dan kekurangannya, tapi yang mirip-mirip lah fungsinya ya. Nanti misalnya ada virtual machine untuk guest, ini ada guest host, virtual machine untuk guest host yang lain. Jadi nanti artinya Anda bisa memberikan hak ya. Misalnya nanti Anda install banyak, Anda kan nginstal ya bagian apa itu, bagian admin atau admin server gitu ya. Nanti kan ada yang programmer, ada yang untuk keperluan banyak bikin web gitu ya, nanti bisa Anda sharing. Jadi nanti ini ada allow user test, jadi nanti ada user yang ada permisi apa. Nah, di sini ada host komputer, nanti ada fisiknya yang akan dikontrol user. Host komputer, ada host OS, nah nanti juga ada host OS-nya, ada guest OS, nanti ada operating system-nya yang akan dinikmati. Nanti Anda akan tahu bahwa komputer itu ya ada Anda misalnya bisa berbagi ya dalam beberapa hal. Ada hostnya ini berarti fisiknya, host OS nanti OS-nya, guest OS nanti di sini ada semacam OS tapi customisasi aksesnya berbeda-beda level. Nah, ini nanti seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan sampai tipe ya. Kalau di Microsoft ada namanya hypervisor ini ya. Nanti di sini ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini. Kalau tipe 1 kita bisa lihat ya bahwa nanti ada native hypervisor typically use server virtualization. Nanti virtualization. Jadi nanti ini ada tipe 1 sifatnya native. Ini tipe 1 native. Nanti di sini ada server, ada hardware, ada hypervisor, nanti OS-nya banyak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau nanti dia di sini adalah sebagai contohnya adalah jadi data center ya, and cloud computing yaitu. Nanti yang tipe 1 hypervisor run direct on hardware of host and manage the allocation of resource to VM. Nanti virtual machine ya. Nanti di sini ada host ya yang melakukan manage gitu ya.
Nah, kemudian nanti di sini untuk tipe 1 ini Professor include, nanti di sini ada beberapa yang sudah otomatis, ada VMware Vsphere ya, nanti ada Xen, ada Oracle dan sebagainya, VM server. Nanti modelnya seperti ini ya. Jadi intinya apa? Nanti di sini ada server, satu server itu ya, yang bentuknya satu fisik server, nanti ada hardware, diinstal hypervisor, nah, nanti di sini ada OS yang banyak. Atau nanti ada server, ada hardware, ada VMware Vsphere Hypervisor, nanti di sini juga banyak ada OS-nya baru diinstal gitu ya. Jadi ini satu fisik server ya, tapi nanti bisa banyak OS gitu. Nah, kemudian kalau yang ini ya tipe 1 dan tipe 2 hypervisor, nanti di sini ada tipe 2 host ya. Nah ini hypervisor account using web client message virtualization. Nanti tipe 2 hypervisor working with computer create and user multiple virtual machine. Jadi nanti kalau yang tipe 2 itu seperti ini ya, kita install dulu ya. Nah, sebagai host ada hardware-nya, ada OS-nya baru diinstal. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi bedanya ada satu level ya. Kalau yang tadi langsung ya, begitu ada hardware langsung ya hypervisor. Kalau ini ada OS, misalnya Anda itu kan sudah menginstal di laptopnya ada Windows 10 gitu ya, Windows 10, maka nanti Anda bisa install hypervisor baru install OS yang lain. Beda yang pertama tadi, kalau pertama tadi OS-nya langsung pakai hypervisor. Kalau Anda bisa ada OS yang lain dulu baru diinstal ini. Ini juga sama aja. Ya nanti baru Anda install OS yang lain gitu. Nah, kemudian kita akan lihat untuk kebutuhannya. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Nah, nanti kalau mau Anda install terkait Hyper-V ini ada kebutuhannya ya. Hostnya itu minimal Anda pakai Windows 10 yang versinya Pro atau Anda menginstal Windows Server 2012-2016. Jadi Anda nggak usah, misalnya ada Windows-nya servernya Home, ya nggak ada. Minimal harus Pro. Ingat ya bahwa Windows itu kan ada, dulu sudah dikasih tahu ya, ada beberapa versi ya, dari Home, Pro, ya, sampai Enterprise dan sebagainya. Nah, kemudian prosesornya itu nanti 64 bit ya, itu nanti ada second level address translation ini. Kemudian BIOS-nya itu CPU BIOS untuk VM monitor, nanti modelnya VTC on Intel CPU. Memorinya minimum 4 ya, 4 GB sistem RAM. Nah, nanti kalau Anda, saya rata-rata kan 8 ya, nanti cukup gitu ya. Kemudian hard disknya ya kalau bisa lebih lah ya sekarang ya, 500 GB atau 1 tera itu lebih baik. Nah ini, jadi kalau Hyper-V ini sudah termasuk di dalam Windows Pro. Kalau belum aktif nanti Anda bisa disetting ya, bisa diaktifkan ini gitu. Nah, kemudian nanti di sini kita akan bahas kebutuhannya nih, prosesornya. Kalau ada di Windows 7 sekarang ini sudah langka ya, itu kebutuhannya seperti ini. Nah, nanti juga ada lab ya, ini. Nah, nanti juga ada bahkan di sini ada Linux ya, ada bisa install virtual machine, tapi ada install Linux yang ada GUI-nya, nanti dipraktikum ya dengan Mas Gazi, silakan ya. Ini untuk instalasinya. Nah, sekarang kita sampai ke cloud computing. Nah, bagaimana kita menggunakan cloud? Nah, nanti di sini ada space holder-nya ini. Nah, kemudian nanti kalau kita bisa cloud adanya cloud service. Nah, ini. Jadi cloud service can provide various service ya. Ini ada tailored to meet ya customer requirement. Nah, ini nanti di sini ada
ada service yang disesuaikan ya. Jadi can provide various service, dan itu adalah tailored ini adalah disesuaikan ya dengan kebutuhan nanti customernya apa. Maka di sini nanti ada namanya software as service, ada platform as service, atau infrastructure as service, ada SIaaS, ada PaaS, sama IaaS ini. Kemudian nanti di sini cloud service provide have extend ya the IaaS model to also provide IT as service atau IaaS. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat ada nanti adalah software application. Jadi kalau Anda cloud service ini mungkin sudah sering pakai ya. Ini adalah software application. Jadi bentuknya kayak Office ya, Office 365 itu sudah termasuk cloud ya. Saya sering pakai cloud karena sudah ada OneDrive gitu ya. Itu saya bisa nyimpen file di sana, dan setiap disediakan memori juga nanti kita bisa sinkronis dengan yang ada di laptop, di komputer. Jadi saya nggak pernah takut dimanapun, nanti saya tinggal usernya karena sudah Microsoft join itu sudah. Anda mungkin juga pernah kenal Google Drive dan sebagainya. Jadi kalau ini sebagainya tipikalnya use VN user. Nanti juga ada yang PaaS ini ya, include tools and service use deliver to application. Nah ini sifatnya tool dan service ya. Anda mungkin pakai Azure itu, nah itu sudah ada. Nanti sini juga Anda bisa lakukan ini pakai network ya, komputer ya. Nanti ada virtual dedicate, ada storage yang Anda mungkin bisa berlangganan dan sebagainya. Nah, itu ada modelnya, ada ini, ada 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian kita sampai ke karakteristik dari cloud computing. Ya, cloud computing ini adalah sifatnya dia adalah on demand atau self service, rapid elasticity, ada resource pooling, measure and maintain service, and broad network access itu. Jadi penyedia seperti ini saya kira sudah banyak banget. Sekarang ini ya tinggal Anda siapin itu kartu debit atau kredit, nah Anda siap ya untuk menyewanya gitu. Nah itu, jadi itulah untuk sekilas terkait berbagai cloud computing. Mudah-mudahan ya, bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.